Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Egy Koswara dari kelas PS21E. Di sini saya selaku moderator akan memandu kegiatan presentasi yang akan dilaksanakan pada hari ini oleh dari kelompok 5 untuk tugas analisis perkembangan anak. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri 1, Kapindi Pramesti dipersilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perubahan tubuh. Yang pertama itu ada tinggi dan berat, yang kedua ada otak, yang ketiga ada validasi. Yang pertama tinggi dan berat badan. Di masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 2,5 inci dan bertambah berat 5 hingga 7 pound setiap tahunnya. Ketika usia mereka bertambah, presentasi peningkatan tinggi dan berat tubuh menurun setiap tahunnya. Selama tahun-tahun ini, tubuh anak perempuan hanya sedikit lebih kecil dibandingkan tubuh anak laki-laki. Perbedaan terus berlanjut hingga masa pubertas. Selama usia prasekolah, baik anak laki-laki maupun perempuan terlihat lebih kurus karena tubuh mereka bertambah tinggi. Yang kedua ada otak. Salah satu perkembangan fisik terpenting di masa kanak-kanak awal adalah perkembangan otak dan berbagai bagian lain dari sistem saraf secara terus-menerus. Meskipun perkembangan otak yang berlangsung di masa kanak-kanak awal tidak secepat seperti yang berlangsung di masa bayi, perubahan ini menghasilkan autonomi yang berarti. Beberapa perubahan di interior otak melibatkan peningkatan dalam koneksi dendrit. Yang ketiga ada melinasi. Melinasi ini adalah proses di mana sel saraf tertutup dan terhubung dengan lapisan sel lemak. Melinasi adalah proses terpenting dalam perkembangan sejumlah kemampuan anak-anak. Yang selanjutnya itu ada perkembangan motorik. Ada 2 perkembangan motorik, yaitu yang pertama ada keterampilan motorik dasar. Seorang anak prasekolah tidak lagi berusaha keras untuk berdiri tegak dan berjalan berkeliling. Ketika berusia 3 tahun, anak-anak gemar melakukan gerakan-gerakan sederhana, sekalian menyenangkan hati ketika menampilkan aktivitas ini. Pada usia 4 tahun, anak-anak masih menikmati berbagai aktivitas sejenisnya. Namun, kini mereka menjadi lebih berani. Ketika berusia 5 tahun, anak-anak mengembangkan jiwa petualang yang lebih besar lagi dibandingkan ketika mereka berusia 4 tahun. Yang kedua adalah keterampilan motorik halus. Di usia 3 tahun, kadang-kadang anak-anak sudah mampu memungut objek-objek yang paling kecil dengan menggunakan ibu jari dan telunjuknya. Meskipun masih canggung, pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak sudah memperlihatkan kemajuan yang bersifat substansial dan ia juga menjadi lebih cermat. Dan ketika menginjak 5 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak telah memperlihatkan kemajuan yang lebih jauh lagi, seperti tangan, lengan, dan tubuh. Semuanya bergerak bersama di bawah komando motor. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama atas pemaparan materinya. Saya lanjutkan untuk pemateri kedua, Kalintang Puspitasari dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Puspitasari dari Universitas Buana Tujuan Karawang. Di sini saya akan mewawancarai ibu ini untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan fisik motor anak ibu. Jadi menurut ibu, anak ibu dari bayi hingga sekarang seperti apa? Dari berat badannya dan tingginya. Dari bayi perkembangannya naiknya cuma sedikit, sampai sekarang juga naiknya cuma sedikit, berat badannya 12 kilo, tingginya cuma 96 cm. Apa sih respon ibu terhadap anak ketika anak sering bercerita? Suka saya respon, suka saya balik tanya,
seperti misalkan dia jatuh, saya tanya jatuh di mana, Apakah nutrisinya terpenuhi selama ini? terpenuhi, makannya apa aja masuk, suka. Pada usia saat ini, anak ini sudah bisa melakukan kegiatan apa aja? Berlari, bernyanyi, bermain bola, sama suka bercerita. Pada usia berapa anak ibu mulai bisa merangkak sampai berjalan? Umur 3 bulan bisa tengkurap, merangkak 5 bulan, duduk 8 bulan, sama itu berjalan umur 1 tahun. Jadi setelah kami analisis, pada kasus pertama kami berhasil menganalisis anak berusia 4 tahun dengan berat badan underweight sekitar 16 kg. Hal ini membuktikan bahwa nutrisi yang dimakan si anak sudah cukup atau terpenuhi. Untuk kegiatan sehari-hari, anak ini cukup aktif seperti berlari, bermain bola, dan bercerita. Untuk perkembangan anak ini sewaktu kecil pertumbuhannya sangat cepat, seperti merangkak, duduk, dan berjalan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua, Kak Lintang Puspitasari. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Universitas Buana Pejuang Karawang. Di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Ibu mengenai perkembangan anak Ibu yang overweight. Menurut Ibu, dari bayi hingga sekarang anak Ibu itu seperti apa dari segi berat badan dan tinggi badan? Tumbuhannya cepat, berat badannya 27 kilo, tinggi badannya 99. Tahun selanjutnya anak Ibu bisa berjalan di umur berapa? 15 bulan. Itu kategorinya agak lama juga. Iya, jalannya agak lambat. Kalau tengkurap apa cepat, jalan agak lambat. Nah, untuk umur sekarang, kegiatan apa tadi sih yang bisa udah dilakukan sama anak Ibu? Raya sekarang sekolah TK Posyandu sama ngaji kalau sore. Nah, selanjutnya, apakah nutrisi dan aktif ke dalam tubuh anak Ibu itu sangat terpenuhi apa gimana? Sangat terpenuhi. Nah, untuk keaktifannya seperti apa? Anak itu aktif juga? Aktif, segala lari-lari, bermain sama teman-temannya. Nah, respon Ibu terhadap misalkan kalau anak Ibu curhat itu tentang kesehariannya gimana? Ya, saya ketawa aja. Baik, analisis video tentang video anak overweight. Setelah kami analisis pada kasus kedua, kami berhasil menganalisis anak berusia 4 tahun dengan berat badan overweight sekitar 27 kg dan tinggi badan 99 cm. Hal ini membuktikan bahwa nutrisi yang dimakan anak tersebut sudah cukup dan terpenuhi. Tetapi untuk usia anak seumuran sangat tidak wajar dengan berat badan yang terlalu overweight. Untuk kegiatan sehari-hari, anak ini cukup aktif seperti berlari, bersosialisasi, dan bercerita. Namun ketika anak bercerita ke ibunya, tidak ditanggapi dengan serius. Untuk perkembangan anak ini, sewaktu kecil pertumbuhannya
berjalan sangat lambat, tetapi untuk merangkak, duduk, itu sangat cepat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Lukman Hakim atas pemaparan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Kak Lutfa Samratul. Untuk Kak Lutfa, silakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kesimpulannya, jadi dengan dilakukannya observasi terhadap anak yang memiliki kriteria underweight dan overweight, kita jadi bisa mengetahui bahwa setiap anak memiliki kemampuan motorik yang berbeda-beda. Pada kasus pertama, kami berhasil menganalisis anak berusia 4 tahun dengan berat badan underweight sekitar 16 kg. Hal ini membuktikan bahwa nutrisi yang dimakan si anak sudah cukup atau terpenuhi, dan untuk gerakan motorik yang dilakukan sangatlah aktif. Dan pada kasus kedua, kami berhasil menganalisis anak berusia 4 tahun dengan berat badan overweight sekitar 27 kg dan tinggi badan 99 cm. Hal ini membuktikan bahwa nutrisi yang dimakan si anak sudah cukup atau terpenuhi. Tetapi untuk usia anak seumuran sangat tidak wajar dengan berat badan yang terlalu overweight. Dan untuk pertumbuhan dan gerakan motorik sendiri sangatlah berbeda dengan anak yang underweight dikarenakan adanya keterlambatan yang dimilikinya. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Lutfa atas pemaparan materinya. Mungkin itu materi terakhir. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk tugas analisis perkembangan anak, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Untuk mewakili kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.